Oke, selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman GeoInfo 2020, khususnya yang kelompoknya Mas Huda, kelompok hidrologinya Mas Huda dan kawan-kawan. Kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya untuk membuat yang namanya peta kekeringan. Peta kekeringan yang didasarkan dari indeks SPI, Standardized Precipitation Index. Nah, nanti dari indeks tersebut akan memakai interpolasi menggunakan kriging yang akan dilakukan di ArcGIS kayak gitu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin belum bisa menghadiri atau join untuk kerja kelompoknya kita, seperti itu. Semoga membantu untuk memahamkan. Jadi yang pertama dibutuhkan ya istilahnya alat dan bahannya. Kita pertama sudah ada yang namanya data indeks SPI. Ini seperti ini yang sudah dikerjakan bersama-sama kemarin. Jadi ini adalah untuk kolom yang paling kiri itu adalah nama stasiun yang berada di DIY seluruhnya. Kemudian ini adalah bulan dan tahunnya. Jadi ini mulai bulan Januari tahun 78, kemudian Februari 78, Maret 78 dan seterusnya sampai terakhir itu ini Desember 2008 kayak gitu. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah kita menentukan tahun yang akan kita jadikan peta ya. Jadi dari tahun 78 sampai tahun 2008 itu tidak semuanya kita jadikan peta, tapi kita memilih tahun-tahun tertentu saja. Nah, untuk kelompok kita itu sudah disepakati tadi bareng-bareng Mas Adit dan Mas Huda juga, tahun yang dipakai adalah tahun 1988 ya kan. 1988, tahun 1998 dan 2008. Jadi per 10 tahunan. Nah, jadi yang pertama adalah kita merekap data yang dibutuhkan. Jadi dari tahun 1988, nah ini untuk perhitungan rata-rata kita memakai sistem 3 bulanan, yaitu Desember, Januari, Februari, biasa disingkat DJF, Desember, Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei, MAM, Juni, Juli, Agustus, JJA, kemudian September, Oktober, November, SON, kayak gitu. Jadi untuk periode yang pertama DJF itu Desembernya pakai yang 1987. Kita kan memakai tahun 1988 nih, ya kan? Nah, tapi untuk Desembernya karena itu periodenya masuk ke DJF, Desember, Januari, Februari, maka Desembernya pakai yang tahun 1987, seperti itu. Intinya seperti itu teman-teman. Ini jadi dari data mentahnya kita, data 30 tahun itu menjadi seperti ini. Ini yang sudah saya rekap ya. Jadi di sini ada kolom stasiun, kemudian koordinat dari stasiun tersebut X sama Y-nya. Ini koordinatnya menggunakan sistem UTM, Universal Transverse Mercator, UTM. Jadi koordinat itu ada yang geografis, ada yang projected namanya. Kalau yang geografis itu ya pakai yang derajat-derajat, 101 derajat bujur timur, bujur barat dan sebagainya, lintang selatan, lintang utara, seperti itu. Ada lagi yang projected itu memakai yang UTM seperti ini, Universal Transverse Mercator. Nah, tadi datanya sudah saya rekap ya. Jadi dari Desember 87, Januari 88, Februari 88 dan seterusnya sampai November 88. Kemudian direkap dari tahun 88, kemudian 1998 juga sama,
2008 juga seperti itu. Nah, kemudian setelah direkap seperti ini, kita rata-rata secara 3 bulan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi DJF ini tahun 88 ya. Tahun 88 DJF Desember, Januari, Februari rata-ratanya berapa? Untuk stasiun Adi Sucipto ya tinggal sama dengan average. Kemudian yang di blok adalah Desember, Januari, Februari seperti itu. Terus ini untuk Maret, April, Mei, MAM, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November seperti itu. Di rata-rata secara 3 bulan. Nah, kemudian sudah didapatkan rata-ratanya untuk tahun 88. Kemudian tahun 98 juga sama, sistemnya seperti itu. Kemudian 2008 juga sama. Nah, kemudian data ini nanti di save as sebagai file CSV ya. Jadi itu untuk biar data kita itu bisa masuk ke ArcGIS. Save as, kemudian namanya terserah, tapi formatnya adalah CSV. CSV ini. Di sini ada beberapa jenis CSV ya. Ini yang CSV UTF-8, kemudian ada lagi CSV, delimited, CSV Macintosh, CSV MS-DOS. Saya tidak terlalu paham ya bedanya apa, tapi biasanya saya memakai yang UTF-8 ini. Oke, setelah di save as, hasilnya akan jadi seperti ini, 3 file ini. Nah, seperti ini rata-rata SPI. Coba kita buka satu. Rata-rata SPI 1988. Seperti ini. Ya, sama kayak tadi, cuma ini formatnya adalah filenya CSV seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka data ini sudah siap untuk jadi input di ArcGIS kita, ArcGIS. Oke, kita close. Kita minimize. Nah, sekarang bisa mulai membuka program ArcGIS-nya. Jadi untuk pertama kita add data, masukkan SHP admin untuk memudahkan ya, admin provinsi katakanlah, untuk memudahkan menggambarkan daerah kita seperti itu. Kita zoom di Jogja. Kemudian add data lagi, kita masuk ke yang CSV-nya tadi. CSV-nya tadi saya simpan di sini. Nah, 88, 98 sama 2008 di add. Seperti ini sudah masuk. Nah, coba kita buka, kita cek open isinya apa. Oke, sudah masuk ya. Jadi stasiun, kemudian koordinat X, koordinat Y, kemudian rata-rata SPI-nya sudah masuk di sini. Nah, untuk diperhatikan ya teman-teman, nama dari judul per kolomnya ini adalah huruf untuk awal. Jadi untuk awalnya itu harus huruf, kemudian baru belakangnya boleh angka. Kalau namanya ini langsung angka, misal kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 itu nggak akan terbaca di ArcGIS-nya. Jadi depannya itu harus huruf kayak gitu. Oke, sudah masuk datanya. Kemudian klik kanan display XY data untuk menampilkan data kita tapi dalam sebarannya. Untuk tahu persebarannya seperti itu. X field-nya diisi X, Y-nya diisi Y, kemudian Z field-nya diisi salah satu dari 4 rata-rata tadi, bebas saja. Kemudian untuk ini sistem koordinatnya, karena wilayah kita adalah di Jogja dan Jogja itu termasuk zona 49S, jadi kita memakai WGS 84 World Mercator yang 49S. Nah, jadi di sini ada 2 sistem koordinat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada projected, ada geographic. Itu biasanya kalau untuk perhitungan dan sebagainya, pengolahan
Saya pribadi sih ya, biasanya memakai yang projected ini. Kalau belum ada di sini berarti edit ini, kemudian pilih yang nih. Jadi ada geografik, ada projected, pilih yang projected, kemudian pilih yang UTM, benar nggak ya? Kemudian WGS 1984, Southern Hemisphere, dan zona 49S. Karena kita di Jogja, wilayah kajiannya 49S, seperti ini. Nah, untuk memudahkan selanjutnya biar mudah mencari, ini bisa dimasukkan ke favorit ya. Jadi klik kanan, kemudian add to favorites. Karena punya saya sudah saya masukkan ke add to favorite, jadi ini nggak bisa ya. Nah, kalau sudah di add to favorite, udah langsung nanti muncul di atas sendiri ini, di bagian favorites. Nah, ini seperti ini. Kemudian di OK. Nah, nanti muncul seperti ini 49S. Oh, jadi dicek ini X, ini Y, ini salah satu dari keempat rata-rata itu. Langsung OK. Kemudian OK lagi. Nah, ini persebarannya ya, kita zoom. Jadi ini adalah titik-titik stasiun yang tadi dari data CSV-nya kita. Sudah muncul di sini titiknya ini. Coba kita klik kanan, open attribute tabel untuk mengecek isinya apa. Nah, jadi isinya sama. Ada rata-rata untuk DCF, MAM, JJA, dan SON. Kalau sudah masuk ke SHP, kita ekspor ya. Jadi ini adalah masih datanya CSV, padahal untuk pengolahan ArcGIS biasanya memakai data SHP seperti itu. Sebenarnya bisa langsung diolah, tapi ya kita ekspor saja biar bagus. Ekspor. Jadi klik kanan, kemudian data, kemudian ekspor data. Ekspornya all features, kemudian seperti ini. Nah, ini mau disimpan di mana? Kalau punya saya sudah saya ekspor sih ya tadi. Jadi namanya SPI 1988.shp. Jangan lupa dikasih di nama itu .shp seperti itu, kemudian di save. Nah, karena saya sudah membuat ya, jadi seperti ini. Oke, kita no saja ya. Nanti kalau sudah tadi output fiturnya ditentukan di mana, kemudian diklik OK seperti itu. Oke, karena saya sudah jadi, tinggal masukin mana tadi ya. SPI. Nah, 1988. Add. Nanti akan muncul SHP seperti ini. Jadi untuk yang ini bisa kita jadi yang 88 sudah diekspor, kemudian nanti 98 juga diekspor, 2008 juga diekspor seperti itu. Karena saya sudah jadi, saya tinggal add data saja. Nah, terus yang ini bisa kita remove karena sudah tidak digunakan lagi. Kalau yang laptopnya lemot, ini nge-remove sesuatu di sini itu bakal sangat sangat membuat enteng pekerjaan kita. Jadi ini juga bisa di remove karena sudah tidak dipakai. Oke. Jadi data SHP sudah masuk ke sini. Selanjutnya adalah melakukan interpolasi. Jadi interpolasi itu apa sebenarnya? Interpolasi itu adalah membuat data raster dari data titik-titik sampel seperti itu. Ini jadi ceritanya ini kan kita punya data sampel, ada beberapa titik di sini. Oke, mungkin kita kasih label biar kelihatan ya. Jadi untuk label klik kanan properties tadi, kemudian masuk ke label, masuk ke tab label ini. Masih loading. Nah, kemudian ini dicentang, kemudian ini label fieldnya itu ya tinggal milih gitu.
Ya, katakanlah saya mau menampilkan yang rata-rata DCF. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Tapi ini buat contoh aja sih, bukan pengolahan kriging kita. Nah, jadi di stasiun ini nilai rata-rata SPI-nya adalah minus 1,29. Jadi nilai minus 1,29 itu cuma berlaku di titik ini. Kemudian 1,36 cuma berlaku di titik ini. Minus 2,17 cuma berlaku di titik ini, kayak gitu. Nah, misal kita kan berarti belum tahu nilai di titik ini berapa. Yang di sini yang saya tunjuk di kursor ini kan belum ada titiknya nih, nggak ada stasiunnya, kan kita belum tahu seperti itu. Nah, interpolasi itu gunanya untuk itu. Jadi dari titik-titik ini yang banyak ini, sampel ini nanti bakal diinterpolasi menjadi datanya jadi raster. Jadi rata-rata SPI-nya itu bakal meliputi satu kotakan ini seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi interpolasi itu ada beberapa metode. Ada kriging, kemudian ada lagi IDW, inverse distance weight kalau nggak salah. Kemudian ada lagi yang lain. Untuk kali ini kita pakai kriging. Nah, untuk memudahkan ya, kita pertama membuat SHP baru yang meliputi wilayah kajian kita, yaitu 1 DIY. Jadi SHP-nya cuma kotak kayak gitu. Kita ke katalog, kemudian ke tempat penyimpanan SHP kita. Di sini ya SPI. Nah, kan di sini kita klik kanan, new, kemudian shapefile ini. Shapefile ini kita namai wilayah kajian. Kemudian fitur type-nya polygon, dan koordinat sistemnya kita edit menjadi 49S seperti yang tadi. Oke. Kemudian oke lagi. Nah, oke, sudah, wilayah kajian sudah masuk di sini. Kemudian editor, start editing, kita pilih yang wilayah kajian. Oke. Ya, agak lama ternyata. Terus continue. Nah, untuk menambahkan fitur baru itu kita pilih yang bagian create features ini. Oh ya, kalau punya ArcGIS-nya teman-teman belum ada kotakan yang ini, itu bisa ditampilkan dengan cara diklik kanan di sembarang ini yang kosong, klik kanan, kemudian dicentang yang editor ini, Nah, oke, siap. Kita pilih create features, kemudian wilayah kajian, lalu rectangle, terus kita kotakin 1 DIY ini, meliputi 1 DIY. Nggak usah lurus-lurus, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Kemudian editor save edits, editor stop editing. Nah, udah. Ngomong-ngomong, saya juga sudah membuat kotakannya ini. Jadi saya menamakan file kajian ini. Saya input saja di sini. Nah, oke, jadi SHP wilayah kajian sudah kita masukkan. Kemudian kita sudah bisa langsung mulai kriging. Search saja di sini. Kalau yang belum tampil search-nya, bisa ke Windows, kemudian klik search ini, nanti bakal muncul search kriging. Nah, kemudian pilih yang kriging spatial analysis. Oke, agak lama ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi di tab paling atas, di field paling atas itu diisi SPI 88 katakanlah yang mau kita proses. Lama juga ya.
tergantung laptop ya teman-teman. Kalau laptopnya kuat ya dia bisa cepat. Kalau seperti laptop saya yang standar gini ya harus lebih bersabar seperti itu. Nah, sudah. Z value fieldnya kita isi, mungkin kita mulai di DCF ya. Kita DCF, kemudian nanti buat lagi untuk yang MAM, nanti buat lagi untuk yang CCA, kemudian buat lagi untuk yang SON. Kita DCF yang pertama ini. Kemudian output surface rasternya, kita mau simpan di mana? Ya, karena saya sudah buat ya. Ya, kita namakan filenya, misalnya Kriging SPI tahun 88 underscore DCF. Dan kalau data raster, ini kan kita mau buat data raster nih ceritanya. Kalau untuk data raster itu format filenya itu .tif seperti ini. Dan kalau sudah di save, nah ini kalau karena saya sudah membuat, ini ada tanda silangnya, nggak apa-apa. Kemudian untuk opsi yang bawahnya itu saya biarkan jadi default dari ArcSys-nya. Oke, sudah. Nah, kemudian kita masuk ke environment ini. Terus processing extend ini. Jadi kita mau mengextend wilayah kajian kita. Jadi kita klik processing extend, kemudian extendnya kita pilih yang wilayah kajian yang SHP kotak yang sudah kita buat. Klik. Sudah, ini yang lain nggak usah. Kemudian oke. Kemudian oke lagi. Klik. Nanti bakal dia ngeran gitu ya. Oke, karena saya sudah buat, saya tinggal masukin aja ya. Jadi saya cancel. Tapi caranya itu tadi. Ini adalah SHP-nya yang akan kita jadikan kriging. Kemudian ini adalah nilai SPI-nya, nilai rata-ratanya. Terus ini outputnya mau kita taruh di mana dan nama filenya apa. Kemudian yang ke bawah ini nggak usah diganti. Udah, kemudian environment tadi pilih yang processing extend, kemudian pilih yang will kajian, same as layer will kajian, kemudian di OK, kemudian di OK lagi nanti. Ini saya cancel. Oke. Jadinya seperti apa? Jadinya akan seperti ini. Tadi SPI 88 DCF ya. Jadi ini. Ups, ketutup. Tinggal di centangnya dihilangin. Sama ini juga. Nah, jadinya seperti itu. Ya, jadi untuk yang putih itu adalah nilai yang tinggi, jadi SPI-nya tinggi. Kemudian yang hitam itu nilai SPI-nya minus. Yang paling bawah itu minus 0,39944 kalau di datanya ini. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah jadi interpolasi kita. Biar kelihatan adminnya, ini di hollow dan dikasih merah katakanlah, dan oke, terus dicentang. Nah, ya ini DIY. Kemudian persebaran stasiunnya seperti ini, dan persebaran SPI-nya bisa terlihat ya. Jadi mungkin kita bisa masukkan SHP batas kabupaten. Pemetaan SHP nih, kabupaten. Nah, kita hulu. Oke. Jadi di Sleman kondisinya seperti ini. Di Bantul itu lebih ke putih ya, jadi SPI-nya tinggi, artinya cenderung basah. Iya, basah bener. Kemudian di Gunung Kidul cenderung hitam gitu, jadi dia kering, dan seterusnya. Dan seterusnya. Udah jadi peta kita. Terus kemudian langkah itu diulangi untuk
untuk yang 3 bulan selanjutnya, 3 bulanan selanjutnya. Jadi SPI 88 sama ya, caranya sama. Nah, kemudian ini dipilih yang MAM. Tadi kan yang DCF, sekarang MAM. Sama, ini mau dinamain apa, disimpan di mana. Kemudian ke environment, diganti extend-nya itu tadi, processing extend. Kemudian di OK. Udah, langkah itu diulang-ulang terus. Setelah MAM kita bikin yang JJA, kemudian yang SON. Terus kalau sudah, kita masuk ke SHP yang 1998. Sama lagi, DCF, MAM, kemudian JJA, lalu SON. Yang 2008 juga sama, dan seterusnya, seperti itu. Intinya sampai sini kita sudah bisa yang namanya interpolasi data menggunakan metode kriging. Nah, kemudian untuk tampilan datanya, bisa kita klik kanan, properties, kita atur-atur di simbologi. Nah, untuk yang defaultnya ini punya saya di stretch ini ya. Kita bisa classified, kemudian ini harusnya bisa diklik ya. Oh enggak? Oh iya ya, nggak perlu diklik sih berarti. Jadi kelasnya kita bisa buat 7, kemudian classify, kemudian manual. Nah, ini yang saya belum ini ya, belum terlalu yakin. Jadi harusnya di sini tuh bisa kita atur minusnya berapa. Kalau di SPI itu kalau kan ada 7 kelas. Yang kelas yang paling rendah itu adalah kurang dari -2. Jadi kalau saya rubah di sini, tapi kalau saya rubah di sini -2 itu dia nggak mau. Nah, langsung kayak berubah lagi gitu. Dan setelah -2 kan ada -1,5 kalau nggak salah. Dia juga nggak mau kalau di enter. Seharusnya ini bisa ya, bisa kita atur-atur karena ini manual ya. Tapi nah itu saya kurang tahu gimana caranya. Ya, katakanlah kita pakai yang natural bricks ini ya, katakanlah. Oke. Kemudian warnanya bisa diganti-ganti, katakanlah mana ya, warna yang ini. Jadi yang minus itu warnanya merah, ya kan, karena kering dia. Terus yang plus itu warnanya hijau. Oke, sudah cocok ya. Kemudian apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini kering, di sini kering, di sini kering, di sini kering, dan dibantul cenderung basah seperti itu. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Cuma tadi untuk range-nya ini ya yang masih jadi PR bagaimana cara mengubahnya. Tapi pada dasarnya itu kita sudah bisa melakukan interpolasi untuk membuat peta kekeringan berdasarkan indeks SPI seperti itu. Ya mungkin cukup itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam.